selalu menjadi pertanyaanku ketika menghadiri halal bihalal keluarga besar Bani Sulaiman bin Zakaria. Siapakah gerangan Simbah Haji Sulaiman? Apa amalan beliau semasa hidupnya? Sehingga setelah beliau meninggal puluhan tahun yang lalu, keluarga besar ini tetap utuh dan kompak dalam menjalin tali silaturahmi. Rasa penasaranku terbayar dengan buku karangan Mbah Haji Muhammad bin Sulaiman. Di buku itu dituliskan, Mbah Haji Sulaiman lahir pada tanggal 11 Safar 1289 Hijriah. Beliau memiliki 12 anak dari seorang istri yang bernama Ibu Hajah Zubaidah. Mbah Haji Muhammad dalam buku tersebut menjelaskan bahwa Mbah Haji Sulaiman adalah seorang pecinta ilmu. Beliau menimba ilmu kepada beberapa guru, di antaranya berguru kepada Kiai Ahmad Kadirejo, berguru kepada Kiai Soleh Darat Semarang, berguru kepada Kiai Zainuddin Mojosari Nganjuk, hingga berguru kepada Kiai Idris Jamsaren. Saya tidak menangi atau tidak mengalami dengan kehidupannya Mbah Sulaiman, Mbah Kakung, tetapi hanya di antaranya cerita-cerita dari Mbah Sururi atau Mbah Marfu'ah tentang Mbah Sulaiman, di mana menerangkan bahwa Mbah Sulaiman itu beliau seorang yang sangat kuat ibadahnya, sangat mementingkan terutama sholat, juga Qur'annya, ya, sehingga Qur'annya itu kalau tilawah itu setiap seminggu sekali atau 7 hari sekali itu pasti khatam. Meskipun dalam keadaan bepergian keluar kota, tetapi tetap menjalankan tilawah itu setiap 7 hari khatam. Ada satu cerita menarik ketika Mbah Haji Sulaiman mengunjungi Baitul Maqdis. Selama perjalanan dari Suais di dalam kereta, Mbah Haji Sulaiman tidak berhenti untuk membaca Al-Quran bersama anak-anaknya. Sampai ada kiai, sudah lama ya, sampai saya masih hidup ini, ada kiai yang pengen melungsur kursinya Mbah Sulaiman yang dipakai untuk khatam. Saya kepengen melungsur, kalau jatuh warisannya itu jatuh ke siapa, saya pengen melungsur untuk keberkahannya, karena kursi yang satu itu untuk khatam Quran atau untuk tilawah Quran dan istiqomah sekali. Jadi sampai ada kiai yang pengen melungsur kursinya Mbah Sulaiman. Rasa penasaranku kemudian membawaku ke sebuah masjid tua bernama Rodoh yang bertempat di Jalan Kapten Mulyadi, Pasar Kliwon, Solo. Masjid yang kini telah menjadi cagar budaya tersebut menjadi saksi kecintaan dan ketaatan Mbah Haji Sulaiman terhadap Allah, Rasulullah, serta agamanya. Melalui masjid itu pula, Mbah Haji Sulaiman mendidik anak-anaknya dengan ilmu-ilmu dan syariat Islam yang telah ia pelajari. Setiap hari Mbah Sulaiman, terutama subuhnya, ya, itu sebelum subuh masih dari jam tengah malam misalnya tahajud, terus nanti pulang membangunkan anak cucu, terus nanti kembali. Itu begitu, tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi sampai anaknya atau cucunya itu masih diperhatikan semuanya. Karena kecintaan beliau terhadap agamanya, Allah mentakdirkan Mbah Haji Sulaiman untuk dapat menunaikan ibadah haji hingga 6 kali. Meskipun menurut Mbah Haji Muhammad, beliau bukan termasuk seorang yang kaya raya. Hajinya itu tidak hanya cuma karena ada uang atau karena pengen seperti orang umroh sekarang sampai beberapa kali. Beliaunya itu naik haji itu yang diingini membimbing anaknya yang akan berangkat haji, terus membimbing anaknya tentang manasiknya supaya jangan sampai keliru atau ada kekurangan-kekurangannya.
Jadi kalau ada anak, ada rencana haji, Mbah Sulaiman mendengar, terus juga berusaha mencari mencari biaya atau untuk sangu itu 7 bulan untuk untuk bekal pergi haji dan 7 bulan untuk bekal tinggalan di rumah selama 7 bulan. Jadi memang tidak main-main ya, tidak sedikit biaya haji zaman dahulu selama 7 bulan itu tidak sedikit. Terus Mbah Sulaiman itu bukannya orang yang longgar, hartanya turah-turah itu tidak. Tapi dengan misalnya tidak ada ya menjual apa yang dipunyai demi untuk membimbing anaknya yang mau berangkat haji, membimbing manasiknya. Kisah-kisah tersebut menerangkanku tentang sebuah rahasia yang mungkin menjadikan anak keturunan Mbah Haji Sulaiman masih bisa guyup rukun meskipun beliau telah meninggal dunia sejak puluhan tahun yang lalu. Tempat terakhir yang aku singgahi ialah makam dari Mbah Haji Sulaiman di daerah Gabudan, Solo. Tempat yang sangat teduh, di mana terbaring sosok yang kukagumi, Mbah Haji Sulaiman beserta istri dan anak turunannya. Perhatianku tertegun kepada sebuah makam di samping pusara Mbah Haji Sulaiman. Tertulis di nisan pusara tersebut seorang Syahid Ba'alawi yang dimakamkan tepat di samping makam Mbah Haji Sulaiman. Suatu hal yang tidak biasa karena yang ku tahu, para habaib memiliki komplek pemakaman tersendiri di daerah Tipes ataupun Klumprit. Aku pun menemukan sebuah kisah yang cukup menarik tentang hubungan dekat antara Mbah Haji Sulaiman dengan Habib Muhsin bin Abdullah Assegaf yang dimakamkan bersebelahan di komplek pemakaman Gabudan. Nah, salah satu yang kemudian menjadi sahabat beliau juga adalah seorang saudagar batik dari Solo di Kampung Pasar Kliwon yang bernama Haji Sulaiman bin Zakaria. Haji Sulaiman bin Zakaria itu tinggal di Kampung Pasar Kliwon, dan beliau salah satu murid dan sangat dekat hubungannya dengan Habib Muhsin. Hampir setiap hari beliau datang mengaji dengan Habib Muhsin bin Abdullah Assegaf. Wah, Haji Sulaiman sama abah saya itu kayak saudara. Kalau dia tidak ada di rumah ya teman Haji Sulaiman. Sudah itu tidak ada manusia dua kecuali Habib Muhsin sama Haji Sulaiman, Haji Sulaiman sama Habib Muhsin. Beliau akhirnya sesuai wasiat beliau dan sesuai keinginan dua sahabat ini, beliau dan Haji Sulaiman bin Zakaria, beliau dimakamkan di samping makam Haji Sulaiman bin Zakaria di pemakaman keluarga Haji Sulaiman bin Zakaria di Kampung Gabudan di Solo. Karena itu merupakan keinginan dua sahabat ini semasa mereka masih hidupnya. Hanya kekaguman yang dapat aku utarakan ketika mencari tahu cerita hidup dari Mbah Haji Sulaiman bin Zakaria. Semoga dengan adanya halal bihalal ini, anak keturunan dari Mbah Haji Sulaiman dapat meniru kecintaan beliau terhadap Allah, Rasulullah, dan agamanya. Alhamdulillah kompak ya, seluruh putra wayah Bani Sulaiman itu mau mengadakan halal bihalal. Saya sendiri juga senang sekali kita masih satu turunannya Mbah Sulaiman. Mudah-mudahan ada inspirasi mengenai masalah ibadahnya Mbah Sulaiman bisa untuk teladan dzurriyyahnya itu sampai turun cucu dan seterusnya. Nah, saya untuk tahun ini saya punya ide sendiri itu, saya pengen mengumpulkan siapa anak turunnya Mbah Sulaiman yang hafid, meskipun tali asihnya tidak seberapa, tapi ingin tahu datanya dari keturunannya Mbah Sulaiman itu yang masih memperhatikan Quran, terutama yang hafid itu ada berapa, siapa saja, dari bani siapa saja, itu untuk
untuk menyemangati generasi muda dan untuk supaya insya Allah jadi jariahnya orang tua kita sampai mbah-mbah kita, sampai Mbah Sulaiman.